puasa, kayaknya hampir semua tradisi di dunia kenal ya praktek yang satu ini. Tapi hari ini kita nggak akan bahas yang umum-umum aja. Kita bakal coba menyelam lebih dalam ke dimensi spiritual puasa dalam tradisi Islam buat mengungkap makna tersembunyi di baliknya. Oke, kita mulai dari sini ya. Kalau ditanya puasa itu apa, jawaban kita semua pasti ya nggak makan, nggak minum dari fajar sampai maghrib. Tapi gimana kalau itu semua baru permulaannya aja? Sumber-sumber yang bakal kita kulik hari ini nunjukin kalau itu tuh baru lapisan paling luarnya doang dari sebuah perjalanan yang jauh lebih dalam. Nah, disinilah letak masalahnya. Sabda Nabi ini kayak jadi peringatan keras loh. Kalau ternyata sekedar nahan lapar dan haus aja tuh mungkin nggak cukup. Ada kemungkinan kita ngelewatin semua prosesnya, tapi nggak dapat apa-apa selain lapar dan haus. Terus tujuannya apa dong sebenarnya? Nah, buat paham soal ini, kita coba lihat gimana para ulama spiritual, salah satunya yang paling terkenal, Imam Al-Ghazali, itu memetakan perjalanan puasa. Ini bukan lagi soal perut kosong, tapi soal perjalanan ke dalam diri, soal kesadaran kita. Jadi menurut Al-Ghazali, puasa itu ada 3 tingkatan, 3 level kesadaran yang bakal jadi peta kita hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar, terus naik perlahan-lahan ke yang paling dalam. Oke, kita mulai dari level 1. Ini level yang paling kita semua kenal lah. Puasa yang fokusnya ke disiplin fisik. Ini fondasinya. Ini yang disebut puasa umum. Aturannya ya udah jelas banget kan? Nggak makan, nggak minum, nggak melampiaskan syahwat. Ini adalah gerbang awal, langkah pertama yang wajib hukumnya dalam perjalanan spiritual puasa. Oke, sekarang kita naik level. Di tingkat kedua ini, fokusnya geser. Bukan cuma perut, tapi seluruh tubuh kita, terutama panca indera kita. Ini soal ngedisiplinin apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita omongin. Nah, coba perhatiin deh, ini menarik banget. Ada 5 hal yang bisa ngerusak pahala puasa. Bukan puasanya yang batal loh ya, tapi pahalanya. Ini nunjukin kalau esensi puasa itu jauh lebih dari sekedar nahan lapar. Terus gimana caranya? Nah, ini dia langkah-langkah praktisnya puasa khusus. 1. Tundukkan pandangan dari yang nggak pantas. 2. Jaga lisan, jangan sampai bohong atau ngegosip. 3. Jaga pendengaran dari fitnah. 4. Jaga tangan dan kaki dari perbuatan dosa. Dan yang kelima, ini juga penting, jangan kalap pas buka puasa, biar tujuan buat ngendaliin nafsu tetap tercapai. Jadi, intinya di level ini adalah tujuannya bukan cuma perut yang kosong, tapi yang lebih penting, ngebersihin panca indera kita dari segala macam racun spiritual, dari hal-hal yang dosa atau bahkan sia-sia. Dan sekarang, kita sampai di puncaknya. Level tertinggi, level paling dalam. Di sini fokusnya beralih total dari yang kelihatan di luar ke kondisi hati kita di dalam. Ini dia yang disebut puasa super khusus. Puasanya hati. Maksudnya apa? Hati kita puasa dari segala hal selain Tuhan. Benar-benar melepaskan ambisi duniawi, kekhawatiran yang nggak penting, pokoknya semua yang bisa bikin kita berpaling darinya. Di level ini, puasa itu bukan lagi sekedar latihan nahan diri. Ini udah berubah jadi sebuah kondisi batin. Sebuah keadaan pengabdian total, di mana seluruh hidup kita itu terpusat cuma pada satu tujuan. Tuhan. Wow, kalau puasanya bisa sedalam ini, terus ganjarannya apa dong? Nah, pemikir sufi kayak Ibnu Arabi punya perspektif yang bener-bener luar biasa soal ini. Coba kita resapi baik-baik firman ilahi ini. Beda banget sama ibadah lain kan? Di sini, Tuhan seolah-olah bilang, puasa itu urusanku langsung. Kalimat ini ngebuka pintu ke pemahaman yang luar biasa soal ganjaran puasa. Dan inilah interpretasi dari Ibn Arabi yang bikin kaget. Ganjaran tertinggi dari puasa itu bukan sesuatu dari Tuhan, kayak surga atau pahala. Tapi Tuhan itu sendiri. Puasa adalah jalan untuk bertemu dengannya. Nah, biar lebih kebayang, coba lihat perbandingan ini. Sholat itu munajat, artinya kita ngobrol dengan Tuhan. Tapi puasa itu musyahadah, sebuah penyaksian langsung, pengalaman melihat atau merasakan kehadirannya yang melampaui kata-kata. Kok bisa gitu? Kenapa puasa bisa sampai ke level penyaksian? Karena gini, waktu kita puasa, kita secara sadar ngelepasin kebutuhan paling dasar kita, makan dan minum. Nah, dalam proses itu, kita seolah-olah meniru salah satu sifat Tuhan, yaitu as-samad, yang maha tempat bergantung, yang gak butuh apa-apa. Kita jadi merasakan sedikit sifat ilahi itu dalam diri kita.
Ini akhirnya ngebawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang dalam banget. Kalau inti puasa itu adalah merasakan, walau cuma sesaat, salah satu sifat Tuhan, yaitu kebebasan dari rasa butuh, terus apa artinya itu buat cara kita mandang diri sendiri, mandang dunia, dan hubungan kita sama Sang Pencipta? Coba direnungkan.